Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih, terutama pembahasan kali ini kita akan membahas bab penyembelihan. Saya harap anak-anak sekalian dalam keadaan baik serta dalam keadaan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini anak-anak dapat bersemangat dan juga bersungguh-sungguh dalam menjalani segala bentuk pembelajaran yang ada dari madrasah. Anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, apalagi kita sebagai seorang muslim, tentunya segala bentuk yang kehidupan yang ada itu ada pedoman serta aturannya. Dan di antara pedoman yang ada yaitu adanya pedoman mengenai penyembelihan, di mana semua hewan yang halal itu kalau hendak kita makan itu wajib disembelih terlebih dahulu. Kalau tidak disembelih, maka hewannya tidak menjadi halal, tapi menjadi bangkai. Lah kalau sudah menjadi bangkai, maka itu haram hukumnya untuk dimakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab penyembelihan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian menyembelih. Apa sih yang dimaksud menyembelih itu? Apakah dengan mematikan hewan itu sudah menyembelih, Pak? Bukan. Menyembelih adalah memutus jalan makan dan minum serta jalan pernafasan. Jadi di semua makhluk hidup itu memiliki saluran makanan dan saluran nafas yang terletak di tenggorokannya. Begitu juga dalam hewan, dalam sapi, pada kambing, mereka itu memiliki saluran makanan dan juga saluran pernafasan yang terletak di tenggorokannya. Lah, yang namanya menyembelih itu adalah memutus. Jadi yang ada di tenggorokan sini, di bagian tenggorokan sini, itu jalan makan serta jalan nafasnya. Jadi dua saluran tersebut harus diputus dengan apa? Dengan menggunakan pisau, pedang, atau alat yang lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak atau sesuai ketentuan agama. Jadi yang namanya menyembelih yaitu memutus jalannya makanan serta saluran pernafasan yang ada di tenggorokan pada hewan. Menggunakan apa? Menggunakan pisau yang tajam, menggunakan pedang, ataupun menggunakan alat lainnya yang tajam yang bisa digunakan untuk apa? Untuk menggorok atau menyembelih bagian tenggorokan sehingga dapat memutus saluran pernafasan serta saluran untuk makan. Nah, harus dipahami. Jadi yang namanya menyembelih itu demikian. Apakah semua hewan harus disembelih, Pak? Tidak. Semua binatang yang halal, contohnya ada kambing, ada sapi, semua hewan yang berkaki 4, itu kalau kita hendak memakannya, maka wajib prosesnya disembelih dulu. Apakah ada hewan yang tidak harus disembelih? Ada. Apa hewannya? Yaitu ikan dan belalang. Itu tidak perlu disembelih. Jadi boleh langsung dimasak, kemudian dimakan. Gitu ya. Jadi semua hewan yang halal harus disembelih kecuali ikan dan belalang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai dalil penyembelihan. Apakah penyembelihan itu disyariatkan, Pak, dalam agama? Iya, disyariatkan. Ada dalilnya, Pak, ada. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi
wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dubiha 'alan nusub wa antastaqsimu bil azlam. Artinya diharamkan. Diharamkan bagi siapa? Bagi semua orang Islam. Untuk apa, Pak? Untuk memakan bangkai yang pertama. Bangkai itu adalah semua hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Kemudian ada yang namanya darah. Darah itu diharamkan. Apalagi setelahnya, Pak? Daging babi. Kemudian setelahnya apa, Pak? Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kalau ada hewan yang halal, contohnya sapi, dia disembelih, tapi disembelihnya kok digunakan untuk persembahan, diniatkannya untuk patung, diniatkannya untuk Tuhan yang lain, maka hewan tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Terus hewan yang tercekik, nah nggak boleh. Membunuh hewan dengan mencekiknya sampai meninggal itu akan menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Kemudian hewan yang terpukul. Jadi kalau ada hewan yang tiba-tiba kejatuhan batu sampai meninggal, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Karena meninggalnya bukan karena disembelih, tapi karena dipukul. Terus hewan yang terjatuh, itu juga nggak boleh. Hewan yang ditanduk, misalkan ada perkelahian antara kambing. Ternyata ada kambing yang ditanduk sampai meninggal, maka itu hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian hewan yang diterkam binatang buas. Nah, binatang buas ini apa? Binatang yang punya taring dan juga kuku. Salah satunya yaitu macan atau singa. Jadi kalau ada hewan yang meninggal karena diterkam binatang buas, maka hewannya haram untuk dimakan. Kecuali ya, di antara hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang terjatuh itu masih mempunyai nyawa, kemudian kita sempat menyembelihnya, maka hewan tersebut halal. Tapi kalau hewan tersebut ternyata sudah meninggal sebelum kita sembelih, maka hewannya hukumnya apa? Haram untuk dimakan. Jadi bisa dipengerti ya, dalil mengenai penyembelihan. Jadi semua hewan yang halal, yaitu seperti sapi, kambing, kelinci, apalagi kuda, terus apalagi ada ayam, ada burung. Itu kalau kita hendak memakannya wajib disembelih terlebih dahulu. Kalau tidak disembelih, maka hewannya haram untuk dimakan. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai rukun dan syarat. Ini kemarin sudah saya tekankan mengenai perbedaan rukun dan syarat. Rukun itu apa sih, Pak? Rukun itu unsur. Unsur yang membentuk, unsur yang yang melatar belakangi atau unsur bagian inti dari penyembelihan. Jadi namanya penyembelihan itu tidak bisa disebut penyembelihan apabila tidak ada 4 hal berikut ini. Yang pertama, harus ada orang yang menyembelih. Jadi kalau penyembelihan kok nggak ada orang yang menyembelih, ya nggak disebut penyembelihan namanya. Yang kedua, harus ada binatang yang disembelih. Lah bagaimana mau nyembelih kok nggak ada binatangnya? Jadi nggak sah namanya penyembelihan, kok nggak ada orang yang menyembelih, kok nggak ada orang yang disembelih. Yang ketiga, harus ada niatnya. Jadi kalau nggak ada niat menyembelih, nggak sah. Niat itu apa, Pak? Niat itu sesuatu yang diniatkan penyembelihannya karena Allah. Jadi kalau niatnya diniatkan untuk berhala, untuk patung, diniatkan untuk Tuhan-Tuhan yang lainnya, maka itu tidak sah. Menyembelih itu sah apabila satu, hanya diniatkan kepada Allah. Yang kedua, ataupun tidak diniatkan sama sekali, dalam artian hewan tersebut hanya diniatkan untuk dimakan begitu saja, itu insya Allah sudah halal. Yang keempat, ada alat untuk menyembelih. Ada orang yang menyembelih, ada binatang, kok nggak ada alatnya yang digunakan untuk menyembelih, maka penyembelihannya tidak sah. Jadi apa, Pak? Unsur
unsur yang membentuk, unsur yang membangun penyembelihan. Itu ada 4. Jadi kalau tidak ada 4 hal ini, maka penyembelihannya tidak sah. Yang pertama, harus ada orang yang menyembelih, harus ada binatangnya, harus ada niatnya, dan harus ada alatnya. Itu 4 unsur yang membentuk penyembelihan. Lah, setiap 4 unsur ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, berarti nggak sah. Yang pertama, orang yang menyembelih itu harus muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu bisa dikategorikan sebagai orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Kalau yang menyembelih orang muslim, orang Nasrani atau orang Yahudi itu boleh. Jadi orang yang menyembelih, yang pertama dia harus muslim, dia harus mempunyai agama samawi, dalam artian agama-agama yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu agama Kristen ataupun agama Yahudi. Jadi kalau ada orang yang tidak mempunyai agama kok menyembelih hewan, maka hewannya tidak sah atau tidak halal untuk dimakan. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat. Berakal sehat ini dalam artian orangnya tidak gila. Dia muslim tapi dia gila, maka dia tidak boleh menyembelih. Kalau dia menyembelih, maka hewan yang disembelih tadi hukumnya haram. Yang ketiga, orangnya harus mumayyiz. Orang mumayyiz itu dapat membedakan hal yang baik atau yang buruk. Bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk membedakan hal yang baik yang hal yang buruk. Dia muslim, dia berakal, tapi dia tidak bisa membedakan yang baik yang buruk. Siapa biasanya? Anak-anak kecil, anak-anak bayi. Kan tidak bisa mereka membedakan ini baik atau buruk, kan tidak bisa. Oleh karena itu, kalau ada anak balita menyembelih hewannya tidak sah. Karena apa? Karena orangnya belum mumayyiz. Mumayyiz di sini dalam artian belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau seseorang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka dia disebut mumayyiz. Mumayyiz ini bukan berarti balik loh ya. Ada orang yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Nah, berbeda. Ada juga orang yang sudah balik tapi belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau belum sampai derajat mumayyiz. Jadi kalau orang mumayyiz ini standarnya yaitu orangnya dapat membedakan mana hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Itu syarat 3 itu. Jadi orang yang menyembelih dia harus muslim atau ahli kitab. Atau yang kedua dia berakal sehat dan juga berakal sehat. Dan ketiga orangnya mumayyiz. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka hewan yang disembelih akan menjadi hewan yang haram untuk dimakan. Yang kedua, binatang yang disembelih syaratnya adalah yang pertama dalam keadaan hidup. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau hewannya tadi misalkan terjatuh, kemudian dia masih ada nyawa, maka kalau disembelih langsung itu hukumnya halal. Tapi kalau ternyata terjatuh terus meninggal, maka itu tidak boleh untuk disembelih dan haram hukumnya. Kemudian yang kedua, binatangnya harus binatang yang halal. Jadi kalau binatang haram itu tidak boleh untuk dimakan. Contohnya apa? Kucing, anjing, itu kan hewan-hewan yang haram. Meskipun disembelih dengan cara yang benar, tapi karena hewannya memang haram, ya tidak boleh dimakan. Selanjutnya rukun yang ketiga tadi adalah niat. Niatnya apa Pak? 1, niatnya untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Yang kedua, tidak diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hewan yang disembelih terus diniatkan untuk Tuhan-Tuhan tertentu, misalkan untuk Tuhan Yesus, untuk Tuhan Buddha dan lain sebagainya, maka itu haram hukumnya. Karena diniatkan selain Allah. Kalau tidak diniatkan selain Allah, maka hukumnya halal. Tapi kalau diniatkan selain Allah, maka hewan tersebut haram hukumnya. Yang terakhir, yaitu rukunnya adalah adanya alat penyembelihan. Syaratnya apa Pak alatnya? Syaratnya alatnya harus tajam. Bisa dimengerti ya anak-anak mengenai rukun dan syarat penyembelihan. Kemudian setelahnya yaitu mengenai cara menyembelih hewan. Jadi ada 2 cara untuk menyembelih hewan. Jadi hewan yang memungkinkan untuk ditangkap, yaitu misalkan contohnya yang hewan yang memungkinkan untuk ditangkap adalah hewan ternak. Contohnya ada sapi, kambing, ataupun ayam. Itu cara menyembelihnya ada 2. Yang pertama secara tradisional, yang kedua secara mekanik.
Apa itu Pak secara tradisional? Secara tradisional itu dengan manual atau dengan menggunakan tenaga manusia. Seperti biasanya, jadi hewannya harus direbahkan dulu di atas tanah, kemudian baru disembelih. Itu namanya secara tradisional. Lah, secara tradisional bagaimana Pak prakteknya? Yang pertama, satu, harus menyiapkan lubang penampung darah. Jadi disiapkan dulu lubang penampung darahnya. Kalau sudah siap, baru disiapkan peralatan untuk menyembelih. Jadi harus diasah terlebih dahulu pisaunya. Harus disiapkan alatnya. Benar-benar dipastikan bahwasanya alatnya itu benar-benar tajam. Yang ketiga, mengasah pisau. Yang keempat, menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan lainnya. Kemudian yang kelima, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat. Jadi namanya hewan itu kalau hendak disembelih itu dibaringkan dihadapkan kiblat. Jadi yang namanya bagian perutnya atau bagian wajahnya itu menghadap kiblat, ya. Kemudian yang keenam, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung. Jadi kalau sudah disiapkan tadi lubangnya, maka lehernya itu dipaskan, ya, ditaruh di atas lubang yang telah disiapkan, itu harus pas. Yang ketujuh, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat ataupun diikat. Kemudian kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Kemudian yang kedelapan, mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelih digoreskan pada leher. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah disembelih, jalan makannya sudah putus, jalan nafasnya juga udah putus, maka itu sudah sah, disebut sebagai hewan yang halal untuk dimakan. Itu cara tradisional. Selanjutnya kalau secara modern atau secara mekanik menggunakan mesin, ini biasanya kita jumpai di perusahaan-perusahaan makanan yang besar, misalkan KFC, ya, terus apa lagi, perusahaan-perusahaan yang siap saji biasanya yang disembelih kan banyak. Jadi kalau menggunakan tenaga manusia itu pasti kewalahan. Oleh karena itu mereka menggunakan tenaga mesin. Lah biasanya boleh Pak, boleh. Bagaimana Pak tata caranya? Yang pertama, mesinnya harus dipersiapkan terlebih dahulu dan pisau yang digunakan harus tajam. Kemudian sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri. Lah biasanya hewan yang hendak disembelih dengan mesin supaya hewannya nggak berontak itu biasanya disuntik menggunakan obat bius supaya hewannya pingsan. Yang tidak boleh di sini disuntik sampai mati itu nggak boleh. Disuntik di sini hanya sampai batasan pingsan atau tidak sadar diri saja. Kalau sampai mati maka hewannya haram untuk dimakan kalau disuntik sampai mati. Nah, kemudian setelah disuntik, setelah dibuat di obat bius, selanjutnya adalah mesinnya dinyalakan dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekali saja, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mesinnya akan jalan sendiri, kemudian binatang tersebut akan disembelih menggunakan alat secara otomatis. Lah, setelah itu biarkan darahnya mengalir, kemudian baru hewannya dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Adapun hewan yang tidak memungkinkan untuk ditangkap, misalnya ada rusa, kemudian ada apa lagi? Ada kelinci biasanya, ya. Ada burung, hewan-hewan liar itu kan tidak mudah untuk ditangkapnya. Lah cara menyembelihnya gimana Pak? Cara menyembelihnya cukup menggunakan benda yang tajam seperti panah, tombak ataupun senapan angin. Jadi kalau misalkan tidak mungkin untuk ditangkap, maka cukup menggunakan benda tajam aja, ataupun seperti panah ataupun tombak. Jadi misalkan kalau berburu ini biasanya hewan buruan ini, burung misalkannya, ya kita siapkan saja senapannya. Kemudian sebelum menembak kita ucap bismillahirrahmanirrahim, baru setelahnya kita tembak. Lah kalau hewannya meninggal setelah kita tembak, meninggal langsung, hewannya halal. Kalaupun hewannya masih hidup, maka wajib untuk disembelih terlebih dahulu. Nah, begitu juga kalau memanah kelinci, misalkan ada kelinci kita panah kena, kemudian kelincinya masih hidup, maka kalau hewannya masih hidup wajib kita sembelih terlebih dahulu sampai meninggal.
Tapi kalau hewannya kita panah kok langsung meninggal, maka hewannya tetap halal untuk dimakan dagingnya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap anak-anak benar-benar bisa memahami. Kalaupun ada yang masih kurang jelas atau masih kurang bisa dipahami, nanti mungkin bisa ditanyakan ke saya. Silakan tanya nomor saya ke wali kelas masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.